Kalau saya disuruh pidato, saya ini pidato mungkin sudah, kalau mulut saya bisa bicara sendiri, saya bilang dia sudah minta pensiun. Karena pidato saya ini entah barangkali kalau mau sampai 1 juta juga lebih. Karena diundang ke konferensi di dunia dan lain sebagainya, alhamdulillah. Dari baru belajar pidato sampai orang bertanya, ibu kok bisa pidato? Ya belajar dong. Kalau ada niat, ya ada kemauan dong. Jadi ini saya lihat banyak ibu-ibu, alhamdulillah. Karena yang paling susah untuk diajari itu ibu-ibu. Betul, lah saya kan ibu-ibu. Kayaknya dengarkan, tetapi ternyata tidak. Tadi saya tanya pada beliau, itu banyak seragamnya dari mana ya? Tadi itu. Karena katanya oh guru-guru sekolah. Waduh, dalam batin saya, apa ya iya sih yang namanya nanti bisa mengerti urusan Pancasila? Karena apa? Lah di sini aja kan kayaknya udah keren banget ya, apanya, pertukaran pikiran dan kata-kata bla 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 bla. Nah, apa ibu-ibu juga akan bisa sih umpamanya membuat debat sendiri soal Pancasila? Lalu setelah itu, bisakah anak-anak sekolah itu memang menarik, menjadi sebuah mata pelajaran yang menarik? Kalau saya dulu juga, saya sekolahnya itu di perguruan Cikini, tapi karena bapak saya kebetulan presiden pertama, jadi saya itu sudah rupanya seperti air di tetes. Coba kalau dipikir ya, kan gampang toh sebetulnya. Kamu itu mesti cinta loh sama binatang, sama tanaman. Terus kata ibu saya katanya, saya nomor 1 perempuan, tapi anak kedua. Katanya cerewet. Kenapa mesti begitu? Tapi kan kalau mungkin yang profesor dokter, ngapain sih Bu Mega ngomong mau pidato aja baru kayaknya ngurusi kayak gitu. Tapi apa? Bapak saya bilang itu roh kehidupan. Yang ada di mana? Yang ada di ketuhanan yang Maha Esa. Kan benernya gampang toh. Ibu-ibu tapi bisa nggak itu nanti? Itu sekarang ini kan anak-anak banyak yang dirundung. Saya sampai mikir ibu-ibunya kemana ya? Dulu kalau di partai saya bilangnya, udah bu ibu nggak usah dandan deh, pakai glowing kayak gitu. Lupa deh anaknya, mestinya kan dibuat stuntingnya hilang. Ini saya bilang pada Pak Prabowo urusan MBG. Saya bilang sebagai ibu loh, saya beli sama beliau tuh temenan, udah zaman dulu. Mas, makanannya saya lihat kok itu aja toyo. Lombok ya kan daerah kita ini macam-macam ya. Bu ada rendang sekali-kali, ketawa beliau. Bener dong, kan cuman itu aja toh. Ibu-ibu tuh nggak usah takut. Kok ini kalau saya lihat terus tegang gitu loh. Loh saya pernah kuliahnya di psikologi loh, makanya mau tahu. Kan saya cuma dibilang presiden kelima, dokter saya tuh 3 loh, profesor saya 3 loh, tapi nggak belian loh. Doktornya 11 loh. Mbok kalau tepuk tangan tuh nggak jangan kayak zaman dulu loh. Zaman Orde Baru, tepuk tangan aja itu disuruh loh. Ingat apa enggak? Saya aja ingat kok. Manggala itu kalau ini kan BPIP. Iya Manggala itu kan yang ngurusi katanya Pancasila, datang ke saya. Terus saya ya bilang gitu, Mas, mosok sih tepuk tangan aja mesti dikongkon, ku ngopo to yo. Oh memang gitu supaya kayaknya tuh Pak
bergemuruh gitu. Ah, itu sih bohong, jangan ketawa Mbak. Kalau Mbak Musda ini kalau sama saya guyon udah ketawa melulu dia. Dia saya masukkan BPIP karena beliau profesor doktornya itu Al-Quran. Jadi saya belajar dari dia. Mbak, supaya saya pintar, yang tanggung jawab jadi situ kalau saya salah. Iya dong. Loh ini kok saya Roger loh. Karena saya ketua dewan pengarahnya. Hehe. Makanya kan kalau saya disebut yang terhormat bla 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 gitu kan. Saya tuh ketawa loh. Ngopo kok kayak gitu. Mau kayak di subyo toh bahasa Jawa. Lambo nggak usah jadi manusia biasa aja dah. Saya nih mikir nih ada dua nih versi tuh kan. Hehe. Yang ini dibantu saya oleh dari mini BPIP. Jadi bayangkan untuk bikin pidato aja saya dibantu. Jadi terima kasih banget sama pimpinan tim tuh Pak Surahno SHM HUM. Loh, saya sih terus terang aja, tapi karena gini, kalau saya sendiri yang mengeluarkan pikiran saya bisa 5 jam loh, sanggup apa enggak? Hanya bohong. Udah sama saya itu Blokosuto aja. Kan saya udah bilang, saya pernah kuliah di psikologi. Saya itu bisa tahu loh, maaf ya, pengkhianat tuh kayak apa. Nah, kaki dua tuh kayak apa. Yang jujur teguh kayak apa. Karena saya kan punya partai. Iya loh, jadi saya bisa tengtak. Terus bapak saya kan pendiri republik ini. Dulu beliau tuh pernah nanya gini, wah kan waktu baru jadi presiden seumur hidup. Nah ini masukkan ke arsip. Nah beliau ini nanya, oh kan orang datang, wah sumonggo bla 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 bla. Kalau orang ini saya tuh terus nggak tahu. Toto bapak saya nanya, Mega sini, datang ya. Kalau kamu lihat tamu kayak gitu ya, nanti yang ninggalkan bapak duluan itu siapa? Betul loh. Saya berani disumpah, itu pertanyaannya. Terus jawaban saya? Bapak bertanya, saya menjawab, tidak ada diskusi. Kenapa saya sekarang mau bernostalgia soal Bung Karno? Karena kan ntar lagi 17 Agustus. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Lambo yang keras gitu loh. Kalau nggak ada itu kalian tuh apa merdeka? Tidak. Nah ini pidato saya mau dikiniin terus. Pasti nggak mau kan? Lah iyalah. Ini Ibu Mega beneran gitu. Bukannya yang terhormat. Aduh mabok dah gua. Udah capek, udah terlalu itu ya itu orang-orang itu. Saya bilang yang itu Pak hati-hati, yang sana Pak hati-hati, yang di situ loh Pak. Terus dia kayaknya kan gitu, kenapa? Saya cuman gitu, sumpah loh ini. Ternyata iya, ketika beliau itu tidak dijadikan lagi, nah itu mesti masuk arsip itu. Loh iya dong. Untuk apa ada arsip? Loh, saya bilang arsip itu adalah sesuatu pembuktian yang tidak bisa yang namanya ada politiknya. Dia harus netral seperti apa bunyinya. Jadi ya saya bilang kalau beliau ini ketua arsip, ya saya minta ngomong yang benar. Tadi saya baru bisik-bisik ini. Buat dicari itu super semar, nggak ada loh, nggak tahu. Ada yang bilang itu cuma 1, ada yang bilang cuma 3. Orang yang pintar, pakai inimu yang rasional, pakai hatimu yang nuraninya.
Jangan hanya ngatok bae. Itu yang barusan saya ngomong tuh kalau bahasa Jawanya ngatok. Tahu ngatok tuh apa? Yaitu penjilat. Nah, kalau ada wartawan catat dah. Jangan asal pakai ini apa itu namanya? Yang suka ngomong-ngomongi jelek tuh apa namanya? Bukan, buzzer. Saya waktu di mana ya? Saya udah nantang buzzer loh. Mbok kamu jangan pengecut situ, datanglah ke sini. Masa ini mau jadi orang pengecut, hanya berani di belakang, tidak berani untuk debat? Ayo, pikir sama yang punya gelar, angkat tangan. Angkat tangan, ini benar. Yang punya gelar. Ayo, ini yang di depan juga gelar kayak saya. Bukan banyaknya, tapi gelar aja. Masa nggak berani sih yang bergelar? Ya. Apa artinya? Belum apa-apa udah takut. Loh, saya ini presiden di Subyo-Subyo. Kalau zaman waktu Pak Harto, dipanggil polisi 3 kali loh. Terus yang namanya ini di kejaksaan, ada orang kejaksaan nggak di sini? Mana? Bapak dari kejaksaan bagian apanya? Apa? Diklat. Oh, diklat. Oh, aku pikir Intel. Lo ada lo banyak, dulu saya tuh selalu banyak lo ketemu Intel. Lah pakaiannya yang ngondi baik. Di kejaksaan tahu nggak Pak? Saya itu juga dipanggil loh. Dan saya sebagai warga negara taat hukum nih loh. Yang saya maksudkan. Masukkan arsip. Loh ya dong. Banyak orang kan nggak mau hukum dirubah-rubah apa hanya karena kuasa dan lain sebagainya. Akhirnya coba, masa nggak malu nama kejaksaan menjadi begitu? Apa saya nggak perih? Perih lah. Oh, saya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Tapi karena taat sebagai warga negara Republik Indonesia, saya turuti baik. Bingung sendiri akhirnya tahu mereka. Terus apa? Saya hanya nanya, ini saya ini mau ditahan kah? Apa saya ini kan istri orang? Aku bilang, betul. Boleh gak pinjam telepon sini, dengerin. Saya mau bilang sama Pak Taufik, ini belum selesai. Coba toh, apakah itu nuranimu hanya karena jadi jaksa? Maaf deh. Iya, itu kalian kan anak rakyat juga dong. Masa begitu? Saya sampai bingung. Ini bener saiki manusia Indonesia sopo toyo. Kejaksaan yang mestinya memberi pengadilan kepada hukum itu ngono. Polisi, saya loh yang ini apa itu memisahkan polisi. Makanya kapan tuh ada jenderal, saya nggak ngerti pangkatnya. Pokoknya aku ngerti ki jenderal. Aku marah-marah. Bodoh amat mau dilaporin, laporin sana. Ternyata kok nggak dilaporin. Heran hanya lihat pangkat, lihat apa. Masa etika moral itu sudah kayak nggak ada sih? Gitu loh. Di Republik kita ini loh. Republik monggo nanti ini ibu-ibu tercinta pergi ke Taman Pahlawan Kalibata. Bawa bunga, saya selalu begitu dari anak saya masih kecil, saya suruh bawa keranjang bunga. Kalau saya ke Taman Pahlawan Kalibata, saya bilang cari nisan yang tidak ada nama. Dan itu saya tahu, nah ibu-ibu juga mesti begitu. Pasti anak tuh nanya, kenapa yang lain ada nama yang ini ndak? Saya ceritakan, karena dia itu mengkorbankan raga jiwanya itu demi apa? Sekarang kita merdeka, antara lain dia loh. Oh gitu ya Ma? Iya, makin hari makin tuh baru dia mengerti. Jadi itu keikhlasan ya Ma? Yes. Apakah kalian masih punya keikhlasan itu? No.